Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai materi dari kelompok 6, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6 itu sendiri. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Yuni Kamila Munawara dengan NIM 2121 1010 1162 dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Ira Dipa Westri dengan NIM 2121 10 10 10 54. Perkenalkan, nama saya Devi Salsabila dengan NIM 2121 10 10 88. Perkenalkan, nama saya Oktavia Caturlandari dengan NIM 2121 10 10 1189. Perkenalkan, nama saya Adinda Yuna Nurul Ismah dengan NIM 2121 10 10 10 53. Pada kesempatan kali ini, kelompok 6 akan membahas mengenai anatomi hati. Dan seperti yang Anda lihat, pada gambar tersebut merupakan organ hati pada manusia. Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Hati terdiri dari dua sel utama, yaitu hepatosit, sel hati yang aktif secara metabolis dan berasal dari sel epitel dan sel Kupffer yang bersifat fagositik dan merupakan bagian dari sistem retikuloendotel. Hati atau liver terletak di bagian kanan atas rongga perut, tepatnya di bawah diafragma dan sisi kanan lambung. Hati merupakan organ terbesar dalam sistem pencernaan. Hati berwarna merah kecoklatan dan memiliki berat sekitar 1,5 kg atau 2,5% dari berat tubuh manusia pada orang dewasa normal. Walaupun hanya membentuk 2,5% dari berat tubuh total, hati menerima 1.500 ml darah per menit atau sekitar 28% dari curah jantung agar dapat melaksanakan tugasnya. Dan normalnya Anda tidak bisa merasakan organ ini karena terlindungi oleh tulang rusuk. Fungsi hati yang pertama adalah detoksifikasi. Pada setiap makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh, pasti di dalamnya berpotensi mengandung racun. Namun, hati hanya mampu meminimalisir racun yang masuk pada tubuh kita. Untuk menghilangkan racun itu sendiri, kita harus pintar untuk menjaga asupan makanan. Yang kedua adalah sistem antibodi. Sistem antibodi, untuk itu dibutuhkan mekanisme pertahanan yang biasa disebut dengan sel Kupffer atau sistem makrofag. Mekanisme ini digunakan untuk melawan bakteri atau virus yang dapat bersarang di dalam tubuh manusia secara efektif. Selain sebagai antibodi, fungsi hati juga sebagai sistem imun yang sangat efektif untuk manusia. Yang ketiga adalah menghasilkan cairan empedu. Hati juga membantu empedu dalam menghasilkan cairan empedu. Cairan ini dihasilkan dari darah merah pada tubuh manusia yang sudah diolah di dalam hati manusia. Cairan empedu pada tubuh manusia juga memiliki fungsi tersendiri, yaitu untuk mengemulsikan lemak yang berada di makanan. Yang keempat adalah sekresi bilirubin. Bilirubin sendiri di sini berfungsi sebagai pemberi warna pada fases dan juga urin. Hal inilah yang dapat menentukan kesehatan dari hati kita. Sebelum digunakan untuk memberi warna, bilirubin itu sendiri harus dapat memecah senyawa sel darah merah yang dapat membahayakan dan harus segera dikeluarkan, baik itu melalui fases ataupun melalui urin. Yang terakhir adalah perombakan sel darah merah. Merupakan penghancuran sel darah merah yang sudah tua, membuat fases berwarna coklat. Namun, jika fases ini berwarna pucat atau putih, atau warna urin menjadi lebih gelap, bisa menjadi pertanda masalah pada organ hati kita. Struktur hati. Secara garis besar, anatomi hati terbagi menjadi beberapa lobus atau bagian dengan ukuran yang berbeda-beda. Yang pertama ada lobus kanan. Lobus kanan adalah bagian pada hati yang paling besar. Ukurannya 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Fungsi dari lobus kanan adalah sebagai pusat pemrosesan utama hati. Yang kedua ada lobus kiri.
Lobus kiri mempunyai ukuran yang lebih kecil dan lebih pipih daripada lobus kanan. Namun secara fungsinya sama dengan lobus kanan. Pemisah antara lobus kiri dan lobus kanan yaitu ligamen falciform. Selain memisahkan lobus kiri dan lobus kanan, ligamen ini berfungsi menjadi penyangga hati agar hati bisa tetap berada pada tempatnya. Yang keempat ada lobus caudatus. Lobus caudatus berukuran lebih kecil dibandingkan dua lobus sebelumnya. Letaknya memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama atau vena cava inferior. Yang kelima ada lobus quadrat. Lobus kuadrat berada lebih rendah daripada lobus caudatus dan letaknya di sisi belakang lobus kanan sampai membungkus kantong empedu. Dan yang keenam ada kantung empedu. Kantung empedu ini berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan cairan empedu. Selanjutnya yaitu hepatic portal vein atau vena portal hepatik. Vena ini memiliki fungsi menerima darah dari tubuh yang telah terdeoksigenasi dari saluran pencernaan dan mengangkutnya menuju ke hati. Lalu ada proper hepatic artery yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk mengangkut darah dari jantung. Lalu selanjutnya ada hepatic vein atau vena hepatica, yaitu pembuluh darah yang memiliki fungsi mengangkut darah terdeoksigenasi dan darah yang telah disaring oleh hati. Darah yang telah disaring oleh hati adalah darah dari lambung, usus kecil, usus besar, dan pankreas menuju vena cava inferior. Lalu ada hepatic duct atau saluran hepatik. Saluran hepatik ini memiliki fungsi membawa atau mengalirkan cairan empedu dari hati ke usus halus untuk membantu pencernaan. Maka dari itu, hepatic duct atau saluran hepatik ini biasa disebut sebagai saluran empedu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar dari lobulus. Lobulus itu apa sih? Jadi lobulus merupakan unit penyusun dari hati. Apabila kita melihat hati dengan jarak yang sangat dekat, maka kita akan melihat bahwa hati itu tersusun atas beberapa lobulus. Dan lobulus ini berbentuk heksagonal di mana di setiap sudutnya terdapat yang namanya portal tract. Portal tract ini terdiri atas hepatic artery, portal vein, dan juga bile duct. Dan di tengah-tengah dari lobulus terdapat central vein. Jadi central vein ini yang nantinya akan membawa darah yang sudah disaring dan diproses untuk dibawa ke hepatic vein, dan hepatic vein akan meneruskan ke vena cava inferior. Dan dapat kita lihat pada gambar A itu apabila kita potong maka gambarnya akan seperti pada gambar B. Jadi terlihat jelas bahwa darah yang dibawa oleh hepatic artery dan juga portal vein akan masuk ke dalam sinusoid, dan di dalam sinusoid akan terdapat yang namanya sel hepatik. Dan sel hepatik ini akan memproses darah yang masuk tadi. Salah satu dari sel hepatik ini adalah sel Kupffer, di mana sel Kupffer ini memiliki sifat makrofag. Jadi sel Kupffer akan memakan sel-sel yang sudah tidak digunakan atau sel-sel yang berbahaya itu akan dimakan oleh sel Kupffer sebelum nantinya sel yang sudah darah yang sudah disaring tadi akan diteruskan ke central vein. Dapat kita lihat juga pada gambar dengan arah panah ke bawah di saluran yang berwarna hijau. Jadi itu merupakan saluran bile duct yang membawa cairan empedu. Jadi dari proses di dalam hati ini menghasilkan cairan empedu, dan cairan empedu akan dibawa oleh bile duct ke kantong empedu.